to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go, through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on. Om Swastiastu. Selamat pagi anak-anak semua. Semoga anak-anak Bapak jumpai dalam keadaan sehat walafiat dan tetap semangat. Sekali lagi Bapak sarankan agar anak-anak mematuhi protokol kesehatan di rumah. Ya, baik, untuk kali ini kita akan mulai dengan materi baru, yaitu usaha, daya, dan pesawat sederhana dalam kehidupan sehari-hari. Untuk anak-anak, pengertian usaha di sini beda dengan usaha sehari-hari ya. Misalnya usaha pelihara ayam itu beda ya. Nah, untuk mengetahuinya, mari kita pelajari bersama-sama apa itu usaha. Ya, usaha adalah energi yang disalurkan oleh satu gaya ke sebuah benda, ya, sehingga benda tersebut bergerak atau mengalami perpindahan tempat. Ya, misalnya anak-anak mendorong kursi, ya, anak mendorong kursi berarti kursi yang anak dorong itu mengalami perpindahan tempat. Itulah disebut dengan usaha, ya, yaitu usaha positif. Sedangkan usaha nol itu misalnya anak mendorong tembok. Berarti kalau anak mendorong tembok kan temboknya tidak bergeser ya, tidak berpindah. Berarti usaha itu disebut dengan usaha nol. Nah, secara matematis usaha dirumuskan W sama dengan F kali S, ya, kali delta S. Di mana W itu adalah usaha, satuannya Joule, F itu gaya ya, seperti tadi itu gaya dorong, satuannya Newton, lambangnya N besar ya. Kemudian delta S itu adalah perpindahan. Perpindahan itu satuannya meter. Kalau di soal diketahui dalam sentimeter ataupun kilometer, anak ubah ke meter. Itu disebut dengan usaha ya. Sekali lagi, gaya yang bekerja pada benda dan benda mengalami perpindahan. Nah, untuk lebih memantapkan pemahamannya, kita simak cara soal ini ya. Mirsa mendorong meja dengan gaya sebesar 90 Newton, sehingga rak tersebut, meja maksudnya ya, berpindah sejauh 10 meter. Berapakah besar usaha yang dilakukan Mirsa? Nah, anak-anak pertama harus bikin diketahui dulu ya. Ini penting anak-anak bikin diketahui karena untuk melihat satuannya. Misalnya delta S ya, perpindahan itu di sini sudah meter. Kalau diketahui di sini misalnya dalam satuan sentimeter, anak-anak harus ubah dulu ke satuan meter. Itu maksudnya. Ya, gayanya 90 Newton, perpindahannya 10 meter. Ditanyakan W itu adalah usaha. Berapakah usaha yang dilakukan oleh Mirsa? Jawabannya kita pakai rumus ini ya, W sama dengan F atau gaya kali delta S atau gaya kali perpindahan. Gayanya 90, perpindahannya 10 meter. Berarti 90 kali 10 sama dengan 900 Joule. Ingat, satuan usaha itu adalah Joule. Bisa ya. Rumusnya W sama dengan F kali delta S. Gaya yang diberikan dikalikan dengan jarak perpindahan itu.
Nah, sedangkan daya, ya, daya itu dilambangkan dengan P besar, adalah besarnya energi yang digunakan dalam tiap detik atau tiap sekon. Secara matematis ditulis P sama dengan W per T. Ya, ini cara soalnya. Mirsa memindahkan meja dengan usaha 900 Joule dalam waktu 9 detik atau 9 sekon. Hitunglah daya yang dikeluarkan Mirsa untuk memindahkan meja tersebut. Berarti daya tanyakan ya, daya itu P. Selalu ya anak-anak begini ketahui dulu, usaha yang dilakukan Mirsa itu 900 Joule. Berarti W-nya 900 dalam waktu 9 detik. Berarti T-nya 9. Ya, tadi rumusnya P dengan W per T. Berarti usaha dibagi waktu. Berarti 900 per 9. Ya, 9 per 9 1 tambah 02. Berarti 100 watt. Watt ya. Satuan daya itu watt. Ingat itu satuan waktunya detik atau sekon. Kalau diketahui dalam menit atau jam, anak-anak ubah dulu ke satuan sekon atau detik. Itu daya ya. Sekarang kita lanjut ke pesawat sederhana ya. Nah, apa yang disebut dengan pesawat sederhana ya? Pesawat sederhana adalah peralatan yang dapat mempermudah melakukan usaha atau kerja. Kemudian bagiannya ada katrol, ada roda berporos, bidang miring, dan pengungkit. Prinsip kerja pesawat sederhana juga terdapat pada sistem gerak manusia ya. Contohnya ketika kita sedang mengangkat barbel gitu. Mengangkat barbel, hal ini ditunjukkan dengan telapak tangan kita itu berperan sebagai gaya, siku ini sebagai titik tumpu ya, sedangkan lengan bawah ini sebagai kuasa. Itu disebut dengan pesawat sederhana. Nah, kita bahas yang pertama adalah katrol. Gambar di samping adalah katrol tetap tunggal. Artinya katrolnya ini tidak bergerak anak-anak. Ya, contoh dalam hidup sehari-hari itu dalam menimba air di sumur. Coba anak bayangkan kalau kita menimba air di sumur dengan menarik talinya ke atas itu terasa lebih berat ya daripada menggunakan katrol. Kenapa? Karena katrol di sini berfungsi untuk mengubah arah gaya. Kalau anak-anak menarik tanpa katrol, nah ya, menarik tali besi ember besi air itu, berarti anak-anak menariknya ke atas. Berarti anak-anak melawan gaya gravitasi bumi, sehingga terasa berat. Sedangkan dengan menggunakan katrol, anak-anak itu menariknya turun, ya, menariknya turun, berarti searah dengan gravitasi bumi, sehingga timbanya juga naik. Itu terasa lebih ringan ya, kalau memakai katrol dibandingkan dengan menarik langsung dari bawah pakai tangan. Nah, kenapa keuntungan mekanisnya satu? Ya, karena besarnya gaya yang dikeluarkan sama dengan berat benda yang mau kita angkat. Gitu. Sehingga keuntungan mekanik untuk katrol tunggal tetap itu adalah satu. Keuntungan mekanik artinya keuntungan yang kita dapat dari alat tersebut gitu. Keuntungan mekanik itu tidak bersatuan ya, karena perbandingan dia berapa kali kita mendapatkan keuntungan dari alat itu maksudnya. Untuk katrol tunggal tetap itu keuntungannya satu. Kemudian selanjutnya adalah ya katrol tunggal bergerak ya atau bebas. Itu berfungsi untuk melipatkan gaya. Nah, beda seperti tadi ya, katrol tunggal tetap itu mengubah arah gaya, keuntungannya satu.
Sedangkan katrol tunggal bergerak atau bebas ini melipatkan gaya, artinya kita mendapat keuntungan lebih besar daripada katrol tunggal tetap. Nah, coba lihat anak gambarnya. Ini W ini adalah misalnya ember yang isi air ya, kita tetap menariknya ke atas, tapi dengan menggunakan katrol yang bergerak ini kita mendapat keuntungan 2 kali lipat. Misalnya kita mengangkat air yang dengan berat 1000 Newton ya, kita cukup menggunakan tenaga 500 Newton, sehingga rumusannya F sama dengan setengah kali W. Gaya yang kita keluarkan itu setengah dari berat benda yang kita akan kerjakan. Nah, itu katrol tunggal bergerak atau bebas ya, memiliki keuntungan 2. Selanjutnya adalah katrol majemuk ya. Majemuk itu artinya banyak ya. Gambar di samping merupakan katrol majemuk yang berfungsi untuk melipatkan. Nah, berapa kali lipat kita mendapat keuntungan dari katrol ini ya, itu maksudnya. Kita lihat jumlah katrolnya dan tali yang menghubungkan antar katrol. Jangan lihat tali yang berhubungan dengan kuasa, dengan F. Itu talinya jangan dihitung ya. Kalau katrolnya 4, berarti tali yang menghubungkan antara katrol itu juga 4 ya. Coba hitung 1, 2, 3, 4. Nah, berarti kita mendapatkan, kalau dalam gambar ini kita mendapatkan keuntungan 4 kali ya. Kalau kita menggunakan katrol 5, berarti kita mendapatkan keuntungan 5 kali. Berarti kesimpulannya semakin banyak katrol yang digunakan, keuntungan kita itu juga semakin besar. Itu digunakan di pabrik industri ya, misalnya angkat mobil gitu, atau di pelabuhan untuk mengangkat peti kemas itu katrol majemuk. Selanjutnya kita pelajari roda berporos ya. Roda berporos berfungsi untuk mempercepat gaya. Penerapan pesawat sederhana ini ya, jenis roda berporos ini sudah tidak asing lagi bu anak-anak ya, yaitu terdapat pada sepeda dan pada kursi roda, sepatu roda. Selanjutnya adalah bidang miring ya. Nah, anak-anak dulu tentu sering melihat orang menaikkan drum atau peti ke truk ya. Orang itu tidak mengangkat langsung petinya, melainkan dia menggunakan papan begini, sehingga antara papan dengan jalan itu membentuk segitiga ya. Papan dengan tinggi truk dan jalan itu membentuk segitiga. Bidang miring ini berfungsi untuk memperkecil gaya kuasa, artinya kita mendapat keuntungan ya, karena tenaga yang kita gunakan itu lebih sedikit. Penerapan pesawat sederhana jenis ini dapat tangga, sekrup dan pisau. Ya, pisau itu baji ya. Kemudian rumusannya secara matematis yaitu W kali H atau W berat benda berbanding tinggi sama dengan gaya dorong yang kita berikan dikalikan dengan panjang lintasan papan ini. Nah, untuk mencari keuntungan mekaniknya berapa kita dapat keuntungan, yaitu beban per gaya atau S ya, ini jarak panjang papan dibagi tinggi dari badan truk ini ke tanah. Itu perumusannya secara otomatis. Bidang miring ya. Nah, untuk lebih memahaminya kita perhatikan soal ini ya. Perhatikan gambar di samping ya. Tinggi bidang miring ini adalah 75 cm.
Kemudian panjang lintasan atau S adalah 3 meter. Sedangkan berat kotak ini yang mau didorong, nah ini adalah 4000 Newton. Ditanyakan berapakah gaya dorong yang kita perlukan. Nana bikin diketahui dulu ya, seperti biasa. Berat peti ini adalah 4000 Newton. Kemudian ketinggian, nah ini ketinggian segitiga ini ya, 75 cm. Perlu adalah ubah ini senti ini ke dalam meter, sehingga 75 bagi 100 ya, 0,75 meter. Sedangkan jarak atau panjang papan itu lintasannya adalah 3 meter. Ditanyakan F dan KM. Cara jawab F ya, rumus ini yang kita pakai, W kali H sama F kali S. Sekarang masukkan nilainya, W itu 4000 ya, Newton. Kemudian H ketinggiannya 0,75 meter sama dengan F kali 3. 3-nya adalah panjang lintasan S ya. Sehingga F sama dengan 4000 kali 0,75 dibagi 3, yaitu hasilnya 1000 Newton. Nah, bagaimana mencari keuntungan mekanik? Keuntungan mekanik adalah S per H. S-nya adalah 3 meter, sedangkan H tingginya itu adalah 0,75. Sehingga 3 dibagi 0,75 itu sama dengan 4. Ingat, keuntungan mekanik itu satuannya kali ya. Berapa kali kita mendapat keuntungan, itu maksudnya. Berarti dalam hal ini kita mendapatkan keuntungan 4 kali daripada mengangkat langsung gitu ya. Persoalan sederhana berikutnya adalah pengungkit. Pengungkit dapat memudahkan usaha dengan cara menggandakan gaya kuasa dan mengubah arah gaya. Contoh alat yang merupakan pengungkit yaitu gunting, linggis, jungkat jungkit, pembuka botol, skop, dan koper beroda maksudnya ya. Video set lagi satu. Nah, coba anak-anak perhatikan. Ini adalah titik tumpu ya. Waktu ketika anak-anak sering menggunakan ini. Titik tumpu, kemudian di sini ada beban ya, mengarah anak panahnya turun karena berat ya, menuju gravitasi bumi. Untuk mengungkit beban ini, maka kita di kuasa ini kita harus menekan turun sehingga bebannya ini bisa naik begitu. Antara beban dengan titik tumpu disebut dengan lengan beban. Sedangkan antara titik tumpu dengan gaya kuasa disebut dengan lengan kuasa. Secara matematis dirumuskan beban kali lengan beban sama dengan kuasa kali lengan kuasa. Sedangkan untuk mencari keuntungan mekanisnya itu beban dibagi gaya kuasa atau lengan kuasa dibagi dengan lengan beban. Itu pengungkit ya. Nah, ini contoh soalnya. Benda yang akan diangkat dengan menggunakan pengungkit seperti gambar ini ya. Ini benda beratnya 1200 Newton, kemudian panjang tuas semuanya adalah 3 meter ya. Kemudian jarak dari titik tumpu ke beban itu LB ya, 100 cm. Nah, 100 cm ini adalah ubah ke meter ya. Berarti 1 meter, panjang semuanya 2 meter. Ditanyakan FK, berapakah gaya yang kita keluarkan untuk mengungkit benda ini? Anak-anak cari dulu LK. Ya, lengan kuasa, yaitu caranya panjang tuas semuanya ini dikurangi dengan LK. LK kan diketahui 100 cm atau 1 meter, berarti 3 meter dikurangi 1 meter, sehingga LK-nya kita dapatkan 2 meter. Terus untuk menjawab gayanya, berapa yang kita keluarkan, yaitu pakai rumus ini ya. W kali LB sama F kali LK. Masukkan nilainya 1200 Newton kali 1 meter ya, sama dengan F kali 2 meter. Nah, 2 meter ini LK yang kita cari tadi ya. Sehingga F sama dengan 1200 kali 1 kan 1200 per 2. 12 bagi 2, 6, tambah 02. Berarti 600 Newton.
Sedangkan keuntungan mekaniknya adalah W per F, beban dibagi dengan kuasa, yaitu W-nya 1200 dibagi dengan F-nya 600, ya sama dengan 2 kali satuan keuntungan mekanik itu kali, ya. Berarti 2 kali kita mendapat keuntungan jika menggunakan tuas. Selanjutnya sampai di pungkit, ya, karena keterbatasan waktu. Nanti untuk absen dan soal besok Bapak akan buka, ya. Untuk kali ini Bapak tutup dengan Prabu Santi. Om Santi 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 Om. I've been all around the globe trying to protect your soul. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And I